angkat soal kasus saya nih. Tapi saya nggak akan bicara kasus saya bicara tentang problem hukum filosofi dari sistem pertanahan kita tuh. Nah, kasus saya sebetulnya tadi betul hanya dijadikan semacam lahan untuk mengolah politik hukum pertanahan kita tuh. Pak, kabarnya tadi ada demo Pak di Laut. Apanya? Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, demo aja. Karena itu kan belum dijual, masih kepunyaan petani. Tadinya itu ada yang bolong, yaitu setiap jembatan. Tapi waktu sekarang sudah dijadah sampai saya katakan rapat. Biasanya lewat berapa Bu? Arep menang-menangan dhewek kan no. Apa kon clear dek DPI sedoyo apa? Polisi ya polisi, tentara ya tentara, ngomong bakakan lah tentang sabet. Jarang disadet dididei. Sampai mak bojone aku ki asli demi awak Indonesia iki awak Gusti mati ingin ana ki manjal donya Pak tolak itu Pak manjal donya ki asli kok ora mikir malah kebutuh itu ya Allah ya Allah rasane cukup. Kita melihat juga undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang sekarang masuk lagi di dalam undang-undang omnibus. Apa yang mau saya katakan kawan-kawan? Perjuangan hukum dalam banyak kesempatan tidak cukup. Karena undang-undang itu bukan hanya hukum, tapi hanya wajah depan dari yang saya katakan kehendak untuk menguasai secara otoriter, kehendak untuk merampas hak-hak rakyat tanpa masuk ke pengadilan, tanpa mereka harus menjadi orang yang bersalah. Ketika kita masuk ke judicial review Mahkamah Konstitusi, mungkin akan membutuhkan 2, 3, hingga 5 tahun dengan ribuan ayat, dengan banyaknya para pemohon, dan selama 2, 3, 5 tahun undang-undang itu akan berlaku. Dia akan mengambil hak-hak petani di wilayah pesisir, dia akan mengambil tanah para petani, dia akan membuat kering air yang ada di kampung-kampung kita, dia akan membuat kerusakan lingkungan terjadi. Dan setelah semua itu terjadi, sudah terlambat apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi. Anak bergol paksa tak rekam. Aneh yang bergol paksa. Usia ada Pak, masa Pak? Bisa Pak. Kalau ada awal dulu. Aneh ja. Rekam dia. Aneh ja. Kenapa Pak yang dipaksa-paksa begini Pak? Apa masalahnya? Pak! Ayo ikut semua, ayo. Gak bisa. Bukan penjahat Pak. Bapak ini bukan penjahat Pak. Cerita tentang penegakan hukum yang semena-mena kembali mengemuka di depan mata kita. Dari proses penangkapan yang janggal hingga penggeledahan tak masuk akal, mempertebal prasangka tentang rapuhnya warga yang papa di hadapan penegak hukum yang memegang kuasa. Kita jengah dengan hukum yang hanya tajam pada yang lemah, jangan sampai skeptisisme malah semakin mewabah. Mari kita simak lagi cerita-cerita pedih dari bawah, sembari mengingatkan penegak hukum agar tak pongah. Ya saya katakan hati saya sakit, saya diperlakukan sangat kasar. Ya saya anggap itu seperti teroris saya. Tanggal 9. Kami tidak akan berhenti sampai proyek tambang ini berhenti. Tapi tolong saya diperhatikan. Mama saya sakit. Saya sudah lebih kurang dari 3 tahun berjuang untuk meminta keadilan ini. Tapi mana keadilannya? Saya tidak ada mendapatkan keadilan itu. Semua sia-sia. Saya sudah lakukan hearing di kantor DPR, tapi apa semua lempar bola. Semua menyembunyikan tangan.
gubernur semua sama. Tidak ada perhatian bupati. Kalau mau mencalonkan diri semua berjanji manis. Tapi apa buktinya? Semuanya kalian pembohong. Segini banyaknya kalian datang untuk saya tidak akan lawan. Saya sudah katakan saya tidak akan lawan. Tapi saya kecewa sebagai rakyat Indonesia. Saya kecewa. Semua dengan hukum itu. Semua kalian pembohong. Di rumah Pak Rocky Gerung. Janji saya bikin kejutan. Ini luar biasa. Jadi saya hadir bawa amanah dari pemilik yang punya surat sah ehendum perponding, dan dia punya surat keputusan Menteri Agraria kepemilikan tanah 300 hektar. Menteri Agraria tahun berapa nih? Tahun berapa tuh? 60-an. 60-an ya. Nanti kita shoot surat keputusan, dan ada poin 5-nya itu. Nanti baca sendirilah ya. Yang pasti saya udah senang, saya dapat amanah untuk memberikan dukungan kepada Rocky Gerung supaya ini beliau akan berikan ini supaya beliau dapat hak atas tanah ini, hak milik sertifikat. Saya kira gitu, saya udah sampaikan. Rocky. Ya, terima kasih banyak nih Pak Lius yang selalu dekat dengan rakyat, akhirnya mengupayakan asal-usul dari Sentul, dan beliau lakukan itu dengan usaha sendiri karena dia udah janji akan ada kejutan. Jadi kejutan sore ini ada dokumen yang pasti punya dasar hukum yang kuat karena menyangkut pewarisan dari zaman Belanda, dan itu mungkin yang akan membantu kita untuk mengupayakan pemulihan hak rakyat atas tanah, khususnya di Sentul. Jadi hak rakyat, karena gue termasuk. Udah, pokoknya kompak dah. Kita nih yang bersuara ini dibully, udahlah. Kalau kita dibully itu berarti kita benar, apa yang kita ngomong pas.